Anak, selamat berjumpa kembali. Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan telah siap untuk mendengarkan materi. Sebelum memulainya, mari kita mengawalinya dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu. Hari ini kami akan belajar pada Yesus yang mencari dan memanggil orang-orang berdosa. Kami menyadari hal itu tidak mudah. Kami mohon Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti teladan Yesus yang mencari dan memanggil orang-orang berdosa. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita akan belajar dengan materi Yesus memanggil orang-orang berdosa. Ya sekalian, tentu kita mengetahui bahwa masyarakat pada umumnya menjauhi orang-orang yang dianggap bermasalah seperti narapidana yang sudah selesai menjalani hukuman, orang-orang berpenyakit tertentu, dan orang-orang yang berpihak pada musuh. Apakah tindakan dan perbuatan demikian baik dan patut ditiru? Tentu saja tidak. Kan kita harus berteman, bergaul, dan membantu mereka. Sebab setiap orang akan berubah dan pengampunan pasti selalu ada. Baik anak-anak, dengarkan puisi yang berjudul Kalian Dengarkan Keluhanku. Kalian dengarkan keluhanku. Dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama. Demi berhenti tangis anakku dan keluh ibunya. Tetapi nampaknya semua mata memandangku curiga, seperti hendak telanjangi dan kuliti jiwaku. Apakah buku diri ini harus selalu dihitam pekat? Siapakah dalam sejarah orang mesti jadi pahlawan? Sedangkan Tuhan di atas sana tidak pernah menghukum. Dengan sinar matanya yang lebih tajam dari matahari. Apakah sinar nurani embun pagi yang biasanya ramah kini membakar hati? Apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah? Tak ada waktu lagi benahi diri. Tak ada tempat lagi untuk kembali. Kembali dari keterasingan ke bumi berada. Ternyata lebih menyakitkan dan derita panjang. Tuhan, bimbinglah batin ini agar tak gelap mata. Dan sampaikanlah rasa inginku kembali bersatu. Setelah membacakan puisi, marilah kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa keinginan tokoh dalam puisi itu? Keinginan tokoh adalah bila seseorang manusia berbuat suatu kesalahan agar bisa diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik tanpa selalu melihat kesalahan yang telah dibuatnya. Yang kedua, bagaimana pandangan tokoh dalam puisi mengenai Tuhan? Pandangan tokoh dalam puisi mengenai Tuhan adalah Tuhan selalu memberikan pengampunan yang tiada batasnya. Pertanyaan ketiga, apa isi puisi di atas? Puisi ini menjelaskan bahwa antara manusia yang berbuat salah, walaupun sudah meminta maaf karena kesalahan tersebut, tapi permintaan maafnya dan walaupun orang tersebut berusaha memperbaikinya, tapi tidak ada artinya. Sedangkan Tuhan selalu memberikan
ampunan yang tiada batasnya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, bila seorang manusia berbuat satu kesalahan, harus dimaafkan agar bisa diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik tanpa selalu melihat kesalahan yang telah dibuatnya. Sebab kita manusia tidak ada yang sempurna dan pastinya memilih kesalahan. Marilah kita bersama-sama membacakan firman Tuhan. Lukas bab 19 ayat 1-10. Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakan oleh Tuhan. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang-orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus numpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, kepada orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah Zakeus? Zakeus adalah kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Yang kedua, mengapa masyarakat menjauhi Zakeus? Masyarakat menjauhi Zakeus karena Zakeus ialah koruptor dan mengkhianat bangsa, karena ia menarik uang lebih dari yang seharusnya, dan ia bekerja pada pemerintahan Roma yang pada waktu itu menjajah bangsa Yahudi. Semua orang tidak mau berteman dengannya, walaupun ia sangat kaya. Pertanyaan yang ketiga, apa harapan Zakeus pada Yesus? Harapan Zakeus adalah dia bisa mengikuti Yesus dan bertobat. Pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan Yesus terhadap Zakeus? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dalam sukacita. Pertanyaan kelima, mengapa Yesus berbuat seperti itu terhadap Zakeus? Karena Yesus melihat keinginan dan usaha Zakeus yang ingin menemuinya. Pertanyaan kelima, bagaimana sikap Zakeus terhadap tindakan Yesus kepadanya? Sikap Zakeus yaitu Zakeus membagikan setengah harta miliknya kepada orang miskin
dan memberikan kembali harta orang lain yang telah diperas itu. Ini berarti bahwa Zakeus bertobat dari segala tindak yang salah. Kebanyakan orang bersikap menjauhi orang-orang yang dianggap bermasalah dalam masyarakat, seperti orang yang pulang dari penjara, orang yang mengidap penyakit tertentu, orang berpihak pada musuh, dan sebagainya. Tidak seperti masyarakat pada umumnya, Yesus justru memanggil dan menumpang di rumah Zakeus. Masyarakat Yahudi pada umumnya bersikap curiga dan menjauhi Zakeus, karena Zakeus dianggap berdosa sebagai pemungut cukai. Yesus berbuat seperti itu karena itulah salah satu tugas perutusan dari Bapanya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kedatangan Yesus ke rumah Zakeus membuat Zakeus merasa amat bahagia dan diselamatkan. Zakeus mengungkapkan tobatnya dengan mengucapkan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Atas sikap tobat Zakeus tersebut, Yesus menguatkan, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Zakeus, anak Abraham, berarti memiliki warisan keselamatan sebagaimana dijanjikan Allah kepada Abraham. Perutusan Yesus adalah Yesus memanggil dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Marilah kita mengakui dosa kita dan bertobat ke jalan keselamatannya. Sebagai umat Allah, marilah kita mengikuti teladan yang diberikan Yesus Kristus. Kita berteman dan berinteraksi dengan semua orang tanpa memandang perbedaan apapun. Maafkan orang yang telah berbuat salah pada kita, sebab perhatian dan penerimaan yang tulus akan membuat orang berdosa bertobat. Sekian saja materi kita. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat dimengerti dan dipahami. Mari kita menutupinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama kegiatan pelajaran tadi. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna dan kiranya dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.